Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama kita. Saya Zahratul Rifah dan teman saya Miftahul Firdaus. Di sini kita bakal belajar bareng-bareng tentang fungsi linear. Oke, kita masuk aja ke materinya. Jadi, fungsi linear tuh apa sih? Kalian udah tahu belum? Fungsi linear adalah fungsi yang pangkat tertingginya adalah 1. Pangkat tertinggi dari variabelnya itu 1. Setiap persamaan linear apabila digambarkan akan menghasilkan sebuah garis lurus. Mari kita lihat di slide selanjutnya. Oke, jadi ini adalah contoh dari grafik fungsi linear, grafiknya lurus. Untuk fungsi linear, persamaannya yaitu Y sama dengan AX plus B, di mana A tidak boleh sama dengan 0. Kita langsung masuk ke contoh soal. Contoh soal 1. Suatu batang dupa memiliki panjang 14 cm. Misalnya, panjang batang adalah Y cm setelah dibakar selama X menit. Jadi, panjang kita gambarkan sebagai Y, dan lama membakarnya waktunya sebagai X. Ketika menyelidiki hubungan antara X dan Y, kita akan mendapatkan tabel berikut. Untuk 0 menit kita mendapat 14 cm. 4 menit kita mendapatkan 12 cm. 8 menit kita mendapatkan 10 cm. 12 menit kita mendapatkan 8 cm. 16 menit kita mendapatkan 6 cm. 20 menit kita mendapatkan 4 cm. 24 menit kita dapat 2 cm, dan saat 28 menit si dupa sudah habis. Jadi di sini si dupa berkurang secara teratur. Pertanyaannya, berapa sentimeterkah batang dupa berkurang setiap 1 menit? Yang kedua yaitu buatkan persamaan dari soal tersebut. Yang ketiga, apakah fungsi tersebut termasuk fungsi linear? Kita akan menemukan jawabannya bersama-sama. Kita sudah tahu kalau batang dupa itu berkurang secara teratur. Nah, yang ditanyakan, berapa berkurangnya selama 1 menit? Kita perhatikan bahwa nilai X adalah kelipatan 4. Nilai dari panjang dupa itu kelipatan 4. Dari 0, 4, 8, 12, 16, 20, 24, dan 28. Dan setiap 4 menit itu berkurangnya 2 cm. Dari 14 ke 12 ke 10, 8, 6, 4, 2 sampai habis itu berkurangnya 2 cm, 2 cm. Jadi, setiap 4 menit batang dupa akan berkurang sebanyak 2 cm. Oke. Kita lihat di sini. Jadi, setiap 1 menit batang dupa berkurang sebanyak 0,5 cm. A-nya 0 minus 0,5 cm. Nah, gimana sih cara nggambarin persamaannya? Jadi cara nggambarin persamaannya, kita ikut ke persamaan yang tadi. Persamaan dari fungsi linear itu kan Y sama dengan AX plus B. A-nya itu berapa? Lah kita tahu A-nya minus 0,5. Jadi tinggal kita masukkan Y sama dengan minus 0,5 minus 0,5 X plus B. Sehingga kita dapatkan persamaan sebagai berikut. Dengan Y itu panjang dupa yang berubah seiring waktu, A itu besar perubahan cm setiap menitnya, dan X adalah kurun waktu dalam menit. Untuk B itu apa? B itu nilai konstanta yang bersifat tetap, menunjukkan panjang mula-mula. Jadi panjang mula-mula dupanya itu berapa? Itu B-nya. Apakah apakah persamaan ini termasuk fungsi linear? Ya, benar, persamaan ini termasuk fungsi linear. Karena memenuhi unsur dari Y, AX plus B. Baik, apakah bisa dipahami? Kita lanjut ke contoh soal yang kedua.
Oke, kita lanjut ke contoh soal kedua dari kasus pertama ya. Sebuah taksi menetapkan tarif awal sebesar Rp10.000 dan diteruskan dengan tarif selanjutnya sebesar Rp5.000 per kilometer. Anton menyewa taksi tersebut dan menempuh perjalanan sejauh 10 kilometer. Biaya yang perlu Anton keluarkan untuk membayar taksi adalah, mari kita selesaikan bersama-sama ya. Nah, penyelesaiannya, yang pertama kita misalkan informasi-informasi yang kita ketahui pada soal, yakni tarif taksi itu kita misalkan ke Y, tarif per kilometer kita misalkan X. Tarif per kilometer itu kita ketahui dalam soal adalah 10 kilometer. Berarti X-nya itu sama dengan 10 kilometer. Terus A itu sama dengan 5.000 dan B sama dengan 10.000. Maka kita masukkan ke persamaan Y sama dengan AX plus B. Kita substitusikan nilai-nilai yang kita ketahui. Jadi Y sama dengan A tadi kita substitusikan menjadi 5.000 dan X 10 ditambah B 10.000. Kita selesaikan Y sama dengan 5.000 dikali 10 yakni 50.000 ditambah 10.000. Hasilnya Y sama dengan 60.000. Jadi biaya yang Anton perlu keluarkan untuk membayarkan taksi adalah 60.000. Sampai di sini paham ya? Kita lanjut. Kasus kedua. Ya, ada contoh soal pertama dari kasus kedua. Pada fungsi linear Y sama dengan 2X tambah 3, lengkapi tabel berikut dan selidiki besarnya kenaikan nilai Y ketika X meningkat sebesar 1. Jika nilai X berubah menjadi 2 kali lipat, 3 kali lipat, apakah nilai Y juga berubah menjadi 2 kali lipat, 3 kali lipat? Mari kita jawab bersama-sama. Ini ya tabelnya. Penyelesaiannya, pada fungsi ini kita substitusikan nilai X ke persamaan Y, yakni Y itu sama dengan 2X ditambah 3. Kita ketahui di mana X itu minus 3, maka Y minus 3. Jika X min 2, Y menjadi min 1. Nah, kita lanjut ke X-nya itu min 3. Kita selesaikan. Masukkan ke persamaan Y sama dengan 2 dikali min 3 ditambah 3 sama dengan min 3 dikali 2 itu 6. Min 6 ditambah 3 sama dengan minus 3. Lanjut yang kedua, di mana X itu sama dengan minus 2. Berarti masuk ke persamaan Y sama dengan 2 dikali X-nya itu minus 2 ditambah 3 sama dengan minus 4 ditambah 3 sama dengan minus 1. Nah, dalam tabel ini yang kita belum ketahui adalah kapan jika X-nya itu minus 1, berapakah nilai Y? Maka kita selesaikan. Kita masuk ke persamaan lagi. Kita substitusikan nilai X-nya itu menjadi 1. Minus 1. Oke. Y sama dengan 2 dikali minus 1 ditambah 3. Nah, itu jadi sama dengan min 2 ditambah 3 sama dengan 1. Lanjut, jika X-nya 0, maka Y sama dengan 2 dikali 0 ditambah 3 sama dengan 0 ditambah 3. Maka hasilnya 3. Nah, bisa kita lihat dari pola X dan Y, di mana X ini selalu bertambah 1, min 3 ke 2, min 2 itu 1, min 2 ke min 1 itu 1, min 1 ke 0 itu 1. Dan kita juga bisa melihat di Y itu selalu bertambah 2. Min 3 ke min 1, terus 1, terus 3, dan seterusnya. Oke, bisa dipahami. Lanjut.
Lanjut ke contoh soal kedua. Bandingkan perubahan nilai-nilai X dan Y pada fungsi linear Y sama dengan 2X tambah 3 dengan X berubah dari min 1 sampai dengan 1. Kita selesaikan, kita ketahui bahwa X itu berubah dari min 1 sampai dengan 1. Nah, fungsi yang kita ketahui, fungsi linearnya Y sama dengan 2X ditambah 3. Nah, kita kan tadi ketahui X itu berubah dari min 1. Kita substitusikan dulu X yang pertama, yaitu adalah min 1. Masuk ke persamaan, Y sama dengan 2 dikali minus 1 ditambah 3. Sama dengan 2 dikali minus 1 itu minus 2 ditambah 3 sama dengan 1. Maka jika X-nya minus 1 berarti Y-nya itu adalah 1. Kita X kedua yaitu X-nya itu sama dengan 1. Masuk ke persamaan, Y sama dengan 2 dikali 1 ditambah 3. 2 kali 1 itu 2 ditambah 3 sama dengan 5. Kita bandingkan perubahan nilai-nilai X dan Y. Banyaknya peningkatan nilai dalam X adalah min 1 dan 1. Maka 1 dikurang minus 1 itu sama dengan 2. Di X itu. Terus lanjut, banyaknya peningkatan nilai dalam Y adalah 1 dan 5. Maka 5 dikurang 1 sama dengan 4. Jadi banyaknya peningkatan dalam Y adalah 2 kali lipat peningkatan dalam X. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.